Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga, NIM 1912111525, kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS dan asuhan keperawatan anak atau remaja dengan HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI atau air susu ibu, semen dan cairan vagina selama proses kehamilan dan juga proses persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti misalnya mencium, berpelukan, ataupun berjabat tangan, berbagi benda pribadi, makan, ataupun air. Cara untuk menghindari penularan dari HIV/AIDS ini bisa kita lakukan dengan A, B, C, dan D. Gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV/AIDS adalah ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan. Adanya infeksi Candida peristhens, kondiloma angogenital, dan adanya tanda herpes simplex. Ibu hamil dengan HIV/AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Perubahan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilan karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang sedang dikandungnya. Pada ibu hamil dengan HIV/AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri. Komplikasi tersebut antara lain adanya ruptur saat persalinan, bayi lahir cacat, berat bayi lahir rendah atau BBLR, bayi lahir prematur, dan janin tertular HIV. Masalah psikologis seperti adanya ambivalensi, perasaan ragu-ragu akan kehamilannya, depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin, bahkan dapat juga terjadi postpartum blues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga, NIM 1912111525, kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS dan asuhan keperawatan anak dengan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, di mana HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI atau air susu ibu, semen dari cairan vagina, selama kehamilan dan juga selama persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, ataupun air. Cara menghindarinya yaitu dengan penularan ABCD. Gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV/AIDS yaitu yang pertama, ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan. Adanya infeksi Candida peristhens, kondiloma angogenital, dan adanya tanda herpes simplex. Ibu hamil dengan HIV/AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Perubahan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilan karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang sedang dikandungnya. Pada ibu hamil dengan HIV/AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu itu sendiri. Komplikasi tersebut antara lain adanya ruptur saat persalinan, bayi lahir cacat, kemudian bayi lahir rendah atau BBLR, bayi lahir prematur, dan janin tertular dengan HIV. Masalah psikologis seperti adanya ambilifisiensi, kemudian perasaan ragu-ragu akan kehamilannya, kemudian depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin, bahkan dapat juga terjadi postpartum blues. Adapun pelaksanaan antenatalnya yaitu hindari penularan ke pasangan, yaitu perilaku seksual sehat kondom, periksa status gerologis pasangan.
Kemudian juga bisa kita lakukan konseling edukasi persiapan persalinan. Misalnya pilih metode persalinan, keuntungan dan risiko masing-masing tempat persalinan atau pelayanan PMTCT. Adapun pelaksanaan dari persalinan yaitu prinsip kewaspadaan universal, cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan alat medis tajam, penerapan budaya aman dalam kamar operasi dan kamar bersalin. Adapun resiko penularan HIV dari ibu ke bayi tanpa intervensi PMTC adalah ada periode transmisi resiko, yaitu kehamilan 5-10%, persalinan yaitu 10-20%, menyusui yaitu 10-5% dengan total 25-45%. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada anak atau remaja yang berisiko HIV/AIDS. Adapun cara penularan kontinu dari HIV ini yaitu dengan 3 faktor. Yang pertama adalah mode transmisi, di mana mode transmisi ini terdiri dari kontak seksual, paparan perkutan atau membran mukosa terhadap jarum atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Kemudian penularan dari ibu ke bayi sebelum atau sekitar waktu kelahiran. Yang kedua yaitu cara transmisi. Ada intrauterin, HIV dapat dideteksi pada janin yang diabsorpsi sejak dini seperti 8 minggu. Kemudian ada intrapartum, pada kehamilan kembar, insiden infeksi lebih tinggi di antara bayi kembar pertama yang lahir. Kemudian ada pasca persalinan ibu HIV positif menyusui bayi dan bayi tertular infeksi HIV dan juga ASI. Faktor ibu yaitu jumlah limfosit CD4 ibu yang rendah yaitu kecil dari 100, penyakit HIV lanjut. Kemudian viral load ibu yang tinggi, adanya penyakit menular seksual seperti sifilis yang membebani sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan peradangan plasenta, mengganggu sawar plasenta, terapi sidofudin selama kehamilan, mengurangi penularan HIV ke bayi sebesar 67%. Bayi yang lahir dari ibu HIV positif dapat dites positif untuk antibodi HIV. Hasil ini sebenarnya merupakan ukuran antibodi ibu dan bukan indikasi infeksi yang sebenarnya. Biasanya 13% hingga 39%, 1 dari 4 bayi yang lahir dari ibu HIV positif yang tidak diobati sebenarnya terinfeksi. Bayi mungkin tetap memiliki antibodi HIV positif selama 18 bulan karena kecepatan peluruhan antibodi HIV ibu itu yang lambat. Oleh karena itu, infeksi yang sebenarnya pada bayi harus dikonfirmasi dengan mendeteksi HIV dalam kultur atau dengan tes PCR untuk DNA atau RNA HIV. HIV dapat ditularkan setelah melahirkan melalui menyusui, meskipun risiko penularan itu rendah di Amerika Serikat. HIV di seluruh dunia diperkirakan ditularkan melalui menyusui pada 1/3 hingga setengah kasus. Tingkat infeksi HIV terus meningkat pada populasi remaja, terutama melalui paparan seksual. Remaja menyumbang sekitar 50% dari kasus HIV baru setiap tahun. Sebagian besar remaja yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala. Secara umum, cara penularan 6 dari 9 kasus pada kelompok usia 15-19 tahun adalah melakukan aktivitas seksual di kalangan homoseksual atau biseksual. Juru bicara Singapore Children's Society mengatakan, secara umum, sikap kaum muda terhadap seks menjadi lebih liberal, karenanya lebih banyak dari mereka yang mungkin melakukan hubungan seksual sebelum dewasa. Adapun patofisiologi dari anak ataupun remaja dengan HIV/AIDS adalah salah satu tujuan HIV adalah untuk mereplikasi atau membuat salin dari dirinya sendiri. Ia memasuki sel, pada dasarnya mengambil alih DNA dan memerintah sel untuk membuat salinan HIV. Meskipun HIV memilih limfosit T4 sebagai sel pilihan, HIV juga menyerang banyak sel lainnya. Namun, invasi sel T4 penting karena limfosit T4 mempertahankan tubuh melawan patogen yang sedang menyerang. Sehingga HIV membuat sel T4 tidak berfungsi atau menciptakan lubang di membran sel T4, mengaktifkan perbedaan tekanan osmotik antara bagian luar dan bagian dalam sel, yang menyebabkan sel menghancurkan diri mereka itu sendiri. Dengan demikian, sel T4 berkurang jumlahnya dan tidak dapat memberikan sinyal pada sel B untuk membentuk antibodi pelindung untuk melawan virus yang menyerang. Singkatnya, HIV menargetkan sistem kekebalan tubuh untuk membuat tubuh tidak berdaya.